peluang untuk mencari pasangan hidup, salah satunya lewat Biro Jodoh. Banyak biro yang menawarkan jasa ini mulai dari media cetak sampai sekarang media online. Banyak cara bisa dilakukan untuk menemukan jodoh. Salah satunya menggunakan jasa biro jodoh yang ada di media cetak maupun online. Biro jasa ini memfasilitasi orang untuk menemukan pasangannya. Biro jodoh biasanya mengajukan sejumlah syarat bagi yang berminat. Misalnya, berusia di atas 20 tahun, bersedia mengirimkan biodata diri ke redaksi koran, juga mengirimkan kriteria jodoh yang diinginkan. Biro jodoh di koran-koran hanya memberikan sebuah kode sebagai pengganti nama sang pencari jodoh. Misalnya WK454. Selain itu, dalam rubrik juga tertera identitas seperti jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan, dan kriteria jodoh yang dicari. Beda lagi dengan biro jodoh online yang berbasis website maupun blog. Biro jasa ini tentu lebih variatif, mulai dari yang berkonsep Islami hingga yang umum. Di biro jodoh online, seseorang yang telah menjadi member bisa langsung menghubungi anggota lainnya dengan chat atau nomor telepon, bahkan bisa langsung melihat foto yang ditampilkan. Syarat-syarat juga diajukan oleh beberapa website biro jodoh, mirip dengan biro jodoh di media cetak. Tak sedikit biro jodoh yang berhasil mempertemukan pasangan dan berlanjut sampai jenjang pernikahan. Ada baiknya jika Anda ingin menggunakan jasa ini, perhatikanlah lebih detail lagi keamanannya. Tak sedikit orang yang menyalahgunakan jasa ini untuk meraup keuntungan yang bisa merugikan Anda. Sastika Rizky, Lagapu Alam melaporkan untuk NET. Untuk membahas lebih lanjut mengenai jasa Biro Jodoh ini, kita sudah hadirkan narasumber. Ini dari YASKO atau Yayasan Scorpio yang ternyata sudah menjadi Biro Jodoh sejak tahun 74. Jadi sekarang menjalankannya sudah generasi ketiga dan juga orang yang ketemu jodohnya melalui Biro Jodoh ini. Yang pertama ada Bapak Bambang, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan juga Pak Wardi, generasi ketiga dari YASKO. Selamat pagi Pak. Bisa mohon ceritakan sistem Biro Jodoh itu seperti apa sih Pak sekarang? Apalagi Anda sudah melihat dari tahun 74 kan pasti beda dengan sekarang. Sebetulnya di kami di Yayasan Scorpio itu tetap menggunakan hal-hal yang ringan, mudah diakses oleh masyarakat. Pertama, kalau orang ingin jadi anggota Biro Jodoh kami, Biro Jodoh YASKO itu, yang pasti pertama harus single. Harus single? Ya, Okay. harus single. Banyak itu berarti? Ya, terus yang kedua, tinggal datang ke YASKO dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kami tentukan. Apa syaratnya Pak selain single? Single pertama, dia harus betul-betul punya niat, betul-betul ingin punya jodoh melalui YASKO. Jadi tidak bisa main-main kalau datang ke YASKO. Karena kami hanya menyediakan beberapa jomblowan-jomblowati itu dalam posisi yang punya niat baik, ingin bersama-sama membentuk keluarga yang sejahtera. Kalau data-data nggak ada Pak yang harus di... Cuma KTP, kemudian menyerahkan foto, 3 lembar gitu. Kemudian hal-hal lainnya saya kira termasuk misalnya sekarang itu kalau sudah pernah menikah, dia harus menyerahkan surat cerai. Atau surat meninggal. Ya, kalau sudah meninggal, dia ada surat bahwa istrinya sudah meninggal. Jadi mudah ya Pak sebenarnya? Mudah sebetulnya. Nah kalau Pak Bambang, mohon ceritakan dulu ikut YASKO ini tahun berapa, terus ketemu mendiang istri tahun berapa? Saya dulu itu waktu masih bujangan ya. Bujangan tahun, saya mendaftar ke YASKO itu tahun 75. 75, kemudian? Saat itu berarti usia Bapak? Masih muda lah, kira-kira 30-an. 30-an. Baik. Kemudian? Ya. Kemudian saya mendaftar, waktu itu ketuanya masih almarhum Bapak Pak Hasbi. Ya kan? Terus dari situ, waktu itu kantornya masih di Matraman Raya. Lah saya itu pas itu main ke situ, kebetulan saya waktu itu tinggalnya di Berlan kan. Jadi sering main di situ. Akhirnya
terus saya mendaftarkan diri sebagai anggota, ya kan. Setelah itu ya diterima lah saya itu. Nah kebetulan setelah berapa lama tuh ada wanita, kan di situ anggotanya banyak, Iya. ya kan, ada wanita, ada pria. Kebetulan almarhum istri saya itu adalah masuk anggota juga, Oke. ya kan, terus kita berkenalan. gitu. Prosesnya seperti apa pada saat itu? Jadi Bapak ngelihat fotonya, oh ini cantik, saya Ya, mau yang ini. Gimana? ya, tapi ya di samping lihat via foto, sering-sering kan ada pertemuan-pertemuan. Oh pertemuan-pertemuan, oke. Iya, nah, kan. Jadi pada saat-saat tertentu mengadakan pertemuan. ya kan. Bareng semuanya, Iya, massal gitu Pak? iya. Oke, pada saat pertemuan apa yang jombloan-jomblowati ini lakukan? Ya itulah pada pertemuan itu ya kekenalan biasa, Oh ya. gitu. Kalau dulu kan nggak ada, kalau zaman sekarang kan ada kita minta nomor handphone. Itu dulu zaman itu nggak ada. Jadi? Jadi ya cuma kenal biasa gitulah. Udah itu kenal ketemu terus rumahnya di mana, alamatnya di mana, ya kan? Ya kita ya kita catat aja. Tapi pada saat itu ada publikasi juga. Maksudnya? Waktu itu diberitakan di salah satu surat kabar Jakarta di Jakarta. Jadi dimuat anggota-anggotanya gitu loh. Oh gitu. Jadi benar seperti yang tadi kita bicarakan, Marisa. Jadi benar-benar di surat kabar kemudian cari jodoh begitu. Iya, jadi anggotanya si A kriterianya ini. Nah kalau zaman dulu itu saya kan kita dapat surat, banyak suratnya segini. Ya kan surat-suratnya banyak sekali kan. Ya kita ini kan seleksi satu gitu. Apa yang membuat Anda waktu itu memutuskan untuk ini kayaknya yang cocok sama saya? Yang di surat-surat itu nggak ada yang cocok, tapi ya karena saya sering datang ke situ, dianya juga almarhum itu namanya Ardiana ya. Ini ya Pak fotonya di belakang, Pak. Iya itu. Oh my God, ini Pak Bambang dan Ibu Ardiana. Iya. Ini menikah setelah berapa lama bertemu, berpacaran? Saya gitu? ketemunya itu waktu itu bulan November tahun 76 ya. Iya. November 76. Terus saya nikah sama almarhum itu tanggal 13 Maret tahun 77. Wow. Perkenalannya singkat sekali. Singkat tapi langsung jatuh cinta, langsung kita menikah aja. Ya dulu saya kan ditawarin. Ya saya kebetulan udah satu cinta lah ya zaman dulu. Iya. Terus saya terus memberanikan diri, "Jo, mau nggak jadi istri saya?" Ternyata ada jawaban, "Oke, ya udah." Langsung ya Pak. Iya. Tapi ini kisahnya menarik sekali gitu dari Pak Bambang. Kalau misalnya dari Mas Wadi sendiri, sudah berapa banyak sih jodoh-jodoh yang sudah ketemu begitu dari Yasko ini? Yasko sudah menghimpun anggota sekitar 9.000. Yang sudah berhasil menikah? Yang sudah berhasil menikah sekitar 5.000. Wah, 5.000. Itu kan di kami ada 2 kategori ya. Pertama dia bisa menjadi anggota Yasko, sekitar 9.000 orang tadi itu. Kemudian satu peminat. Kalau peminat itu hanya bisa ikut tatap muka, pertemuan umum, dia beli buletin, lihat data-data Yasko, tetapi dia belum menjadi anggota Yasko. Kalau peminat itu kan ratusan ribu, yang sejak tahun 74 ya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat yang sudah berhasil menikah di Yasko, melalui Yasko, baik itu anggota maupun peminat, kira-kira sekitar 5.000. 5.000 Sejak pasangan tahun 74. Nah, jadi kami memang di awal itu cerita dari pengasuh sebelumnya, Yasko itu bisa menghimpun ribuan orang sekali pertemuan. Jadi sejak tahun 74. Kami kan kerjasama juga dengan berbagai media di Indonesia itu, yang sampai sekarang saya kira masih banyak orang yang masih gratis rubrik kami, mengisi rubrik di sebuah koran karena mereka merasa ya mereka juga tumbuh dan berkembang bersama Yasko. Tapi dengan perkembangan teknologi seperti ini, tadi kan Pak Bambang juga mengatakan, kan dulu zaman saya nggak ada HP, sekarang kan ada HP, ada Twitter, ada Facebook, ada Kopdar gitu kan. Pakai surat menyurat kalau dulu Mbak, jadi kirim surat kemudian dibalas, ada apa, dibalas. Kalau Pakai sekarang surat. gimana? Apa Kalau tidak sekarang berinovasi? bisa lewat SMS, yang penting data-datanya tadi sudah pasti ya, karena kami kan lebih ke soal validasi dari persyaratan itu tadi, karena kami pernah dikomplain juga ketika mereka ikut tatap muka
pertemuan langsung di pertemuan umum Yasko gitu. Sekarang ini kan pertemuan Yasko sudah yang akan datang ini di Cibodas kira-kira pertemuan 337. Di pertemuan umum itu kalau misalnya kami tidak mensyaratkan harus single itu, kadang-kadang dikomplain orang, loh itu Pak yang datang ke situ tuh kan masih istri saya, oh itu masih suami saya. Kan mereka akan komplain ke saya, komplain ke Yasko. Karena itu setiap orang mau ikut harus menandatangani surat pernyataan single. Jadi ketika ada masalah kami sudah tidak berurusan dengan hal itu, jadi sudah tanggung jawab individu. Kami hanya sekedar memfasilitasi orang untuk mencari jodoh itu dengan syarat itu harus single. Tapi ada nggak sih pergeseran gitu Pak Wardi dari zamannya Pak Bambang dulu dengan sekarang? Maksudnya apakah zaman dulu Yasko juga menemukan kasus-kasus di mana orang ini ngakunya masih single tapi ternyata enggak? Ya, kami sering mengalami itu. Mungkin Zaman dulu dukanya juga, itu juga ya. ada juga. Masa juga ada, Pak? Iya, tahu-tahu dari situ tahu-tahu udah datengin istrinya lah, didatengin suaminya, lu ngapain mau jauh-jauh gitu. Ya, Tapi Tapi menarik semua sekali. itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. keluarga. Oke. Karena kami memang di Yasko itu anggap sebuah keluarga besar ya. Oke. Jadi yang masuk ke anggota itu persis seperti saudara, semua bisa curhat apapun. Bisa orang bercerita tentang pengalaman hidup berkeluarga. Ya kan orang tidak dapat jodoh kan banyak hal ya. Iya, Salah satunya karena mereka trauma juga dengan kehidupan berkeluarga. Nah, mereka bisa curhat di situ. Oke. Bisa memberikan saling berbagi lah paling tidak di Nah, Yasko. kalau misalnya mau ikutan begitu untuk mencari jodoh, bagaimana caranya, Mas? Pertama orang bisa langsung datang ke Yasko tadi, menyerahkan persyaratannya itu Di mana itu Pak Wardi? di Jalan Keramat Lontar, Oke. J163, Jakarta Pusat. Ada telepon, Twitter, Facebook, Ada. website apa? Kami memang karena banyak menghadapi masyarakat umum ya, Iya. dari sebuah lapisan masyarakat, semua lapisan masyarakat, mulai dari mulai dari karyawan, PNS, angkatan tentara ya. Terus juga ada dari seniman, ada artis juga yang masuk ke kami. Kami memang tidak banyak menyediakan sesuatu yang yang terlalu berlebihan juga di media. Yang kami berikan itu pertama kalau orang ingin masuk Yasko itu bisa pertama-tama datang ke Yasko, kemudian yang kedua beli buletin. Kami punya buletin yang di dalamnya itu isinya tentang data-data Oke. tentang orang jomblo, kira-kira Oke. gitu ya. Beli buletin di situ lihat kira-kira mana yang cocok. Tapi kalau Data-data. lewat Twitter, Facebook, website nggak ada? Enggak, semua orang meskipun bisa ngakses di Facebook, bisa ngakses di internet, tetap nanti hubungannya dengan Yasko. Oke. Karena semua data di-save di kami di Yasko. Jadi Pokoknya tidak harus jomblo ya? Iya, datanya kami tidak sebar karena itu menyangkut rahasia orang. Ya betul. Jadi hanya orang ketika datang ke kami, dia sudah punya niat baik, ingin cari jodoh, oke, dia sudah masuk anggota atau bagaimana, saya berikan datanya. Kalau misalnya dia ingin menghubungi, silahkan dihubungi. Sebelumnya kadang-kadang kami juga bantu menghubungi. Jadi sebelum mereka sudah ketemu, Pak ini Bu atau Pak ini ada yang mau ketemu Bapak. atau Dijamin ketemu aman Ibu. berarti ya, Iya. Mas ya? Silakan mau ketemu di Yasko, mau di luar, terus janjian terserah. Jadi gimana. semi tradisional tetap Shanas. Tetap jalan, Harus tetap tatap jalan, muka tetap. ya. Karena Terima harus tatap kasih banyak muka. ya Mas ya, Iya. sudah memberikan inspirasi mungkin bagi jomblowan-jomblowati yang ingin barang- bergabung ya seperti Pak Barangkali Bambang orang- ini ya. Barangkali orang Net TV mau jadi anggota juga Itu boleh. dia. Ada Kan dari banyak kalian? jomblo-jomblonya masih. Kelihatannya masih banyak sih jomblo. Yang ingin seperti Pak Bambang ya. Terima kasih banyak Pak Bambang Baik. Ansari sudah datang ke sini. Dan informasi dari dunia hiburan akan kami hadirkan setelah commercial break berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Oke. Pak.